Ahad subuh ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita selaku hamba Allah masih senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita nanti kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, hari ini kita masih di bulan keempat, bulan Rajab. Semoga kita selalu diberikan keberkahan sebagaimana doa-doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kita diberikan kesehatan, kenikmatan untuk beribadah di bulan Rajab ini sampai dengan bulan Sya'ban, dan melalui bulan kita yaitu bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka talim ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita sehari-hari, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita, semua anak-anak kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu, dan lingkungan Emerald Permata Mission senantiasa diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hazihi niyah wal kulli niyatin salihah wa ila hajratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita berikan kesempatan waktu kepada guru kita untuk menyampaikan hadis melalui kitab Riyadhus Shalihin. Kepada guru kita dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Fadilatul kiram, Al-Ustaz Asib, demikian juga teman-teman DKM, demikian juga sahabat-sahabat dalam ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa berikan kenikmatan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita karunia, kesehatan, kesempatan, hidayah, kemudahan untuk senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ringan untuk memenuhi panggilan-panggilannya, panggilan salat, panggilan sedekah, panggilan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seruan untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu merupakan inti daripada takwa. Seperti biasa kita tabarrukan bi kitabillah sebelum membaca hadis sebagaimana kebiasaan dari
Al-Imam An-Nawawi, yaitu senantiasa mengawalinya dengan tilawah dengan Al-Quran. Hari ini kita baca surat At-Tariq. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kemudahan, keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca surat At-Tariq. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini adalah hadis yang terakhir dari bab taqwa, yaitu kaitan dengan buah dari ketakwaan kita, yaitu thamarat at-taqwa. Ketika kita sudah istiqamah, maka Allah akan berikan banyak kemudahan, banyak anugerah-anugerah yang kita tidak perkirakan sebelumnya. Karena itu senantiasa kita istiqamah dalam takwa. Dalam pertemuan sebelumnya bahawa perlu dipatenkan visi dan misi dari ketakwaan kita, dari amaliyah salihah kita, dari amal-amal ketakwaan kita sehari-hari, itu jangan sampai salah visi misinya. Bahawa semuanya itu adalah kita berupaya akan mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Karena itu disampaikan dalam hadis sebelumnya bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersama para sahabatnya, yang sahabat semuanya itu dalam takwa semuanya. Rata-rata sahabat itu kualitas takwanya itu adalah sangat tinggi, dan di level pertama ketika para sahabat mendapat perintah salat itu langsung Rasulullah yang pertama, yang keduanya adalah langsung para sahabat bersama para sahabat. Jadi periode pertama itu adalah para sahabat, dan para sahabat itulah adalah di antara qudwah, di antara idola kita semuanya. Karena itu senantiasa kita kaji juga bagaimana sirah para sahabat. Malaikat Jibril dalam pertemuan sebelumnya mengatakan bahawa Muhammad, bagaimanapun semangat para sahabatmu, para umatmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak seberapa kalau dibanding umat-umat sebelumnya. Mungkin kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling lama 70 tahun. Itu beribadahnya 70 tahun misalkan, kalau itu panjang umur seperti
Anas bin Malik, Abu Tufail, itu adalah yang terakhir, sahabat-sahabat yang terakhir meninggalnya. Yang wafatnya terakhir Anas bin Malik, Abu Tufail di Mekah. Itu kalau panjang umurnya mungkin 70 tahun, 60 tahun. Sedangkan dari Bani Israel itu ada yang 500 tahun itu beribadah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak melakukan hal-hal yang lainnya. Ada yang 1000 bulan berjihad fi sabilillah. Itu umat-umat sebelumnya. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu paling sedikit. Karena itu jangan salah niat. Kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sedikit, jangan sampai salah visi misi kita dalam amaliyah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung kita bangga dengan amal kita. Jangan langsung kita membuat orang lain seperti di bawah kita. Tetap senantiasa kita jangan salah niat. Karena itu sejak dalam kita mau memasuki masjid itu sudah dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Abwaba rahmatik. Jadi ibadah kita itu adalah ingin agar senantiasa kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam Al-Quran misalkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masukilah surga sebagai buah dari amaliyah kalian waktu di dunia. Akan tetapi amaliyah itu bukan segala-galanya langsung kita banggakan, langsung kita berbangga yang berlebihan dengan amaliyah kita. Karena kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada artinya. Sebagaimana dalam kisah sebelumnya bahwa seorang hamba Allah yang ingin masuk surga dengan amalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tolak. Dan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga sebagai buah dari amaliyah ketakwaan kita. Karena itu senantiasa terus dalam pijakan kita, dalam terus beramaliyah kita itu punya tujuan ke depan, yaitu pingin rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rata-rata keinginan dari sahabat Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu pingin rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga. Yang dilakukan terhadap umatnya itu pingin ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu walaupun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda bahawa manusia tidak masuk surga dengan amalnya. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah, ia termasuk saya sendiri, akan tetapi Allah sudah memberikan rahmat dan anugerahnya kepada aku. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan salah visi misi kita. Diawali dengan niat kita. Termasuk kita saat ini awali dengan i'tikaf, awali dengan niat beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, awali dengan hal-hal yang baik-baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bimbing seterusnya untuk senantiasa kita tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Dan pada hari ini kita akan mengkaji bersama hadis yang terakhir, yaitu an Abi Umamah. Diriwayatkan dari Abi Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah, diriwayatkan dari Umamah. Siapakah Abi Umamah itu? Adalah Sudai bin Ajlan. Nama aslinya Sudai bin Ajlan. Panggilannya, kunyahnya Abu Umamah. Dan yang masyhur panggilannya adalah Abu Umamah. Lebih masyhur dari nama aslinya. Kalau nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan Al-Bahili.
Al-Bahili itu adalah suku yang status sosialnya adalah rendahan. Ada suku Quraisy, ada Bani Hashim, ada Azraj, ada Aus. Itu adalah suku-suku Arab yang dalam level ini status sosialnya tinggi. Termasuk yang paling rendah itu adalah Al-Bahili. Al-Bahili itu adalah dari suku-suku yang budak, yang banyak bekerja sebagai babu ya kalau waktu itu di masa sahabat, di masa Quraisy. Sama dengan Ibnu Mas'ud, itu sukunya adalah suku yang bukan terpandang. Status sosialnya dalam lingkungan Arab itu adalah yang paling rendah. Biasanya disuruh menjaga piaraan, hatta katanya itu diidentikan dengan penjaga anjing kalau yang Al-Bahili ini. Jadi kaum yang sangat statusnya adalah kaum yang rendahan status sosialnya. Karena itu ketika Islam datang dan memberi persamaan sesama manusia, itu langsung mudah untuk masuk Islam. Al-Bahili. Nah, bagian karena itu di Al-Bahili ini adalah Sudai bin Ajlan Abi Umamah, itu termasuk orang sahabat yang bai'at Ridwan. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Itu termasuk di antaranya adalah Sudai bin Ajlan Abu Umamah. Abu Umamah masuk Islam dan di waktu Rasulullah wafat beliau umur 30 tahun. Rasulullah wafat umur 30 tahun. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, itu Anas bin Malik, Rasulullah meninggal, wafat, beliau masih umur 20 tahun. Berarti termasuk di atas Ibnu Abbas, lebih tua ya, lebih tua 10 tahunan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Itu adalah Sudai bin Ajlan Abu Umamah. Dan termasuk yang ikut perang Uhud. Ada yang mengatakan perang Uhud. Karena waktu di awal Islam, dia belum masuk Islam. Karena negerinya jauh di pinggiran dan baru mendengar ke Islam itu sudah agak beberapa tahun setelah Rasulullah SAW ada di Madinah. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Umamah ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada. Ini sudah di akhir tahun. Sudah di abad ke-10 Hijriah. Karena Rasulullah sudah haji wada itu adalah haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, sedang khutbah fi hajjatil wada, di haji wada. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari banyak sabdanya itu diantaranya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu banyak sekali sabda-sabda Rasulullah itu kaitan dengan takwa terus. Karena takwa itu senantiasa dalam segala urusan, dalam segala kegiatan. Ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu khamsakum, di antara bagian dari takwa adalah sallu khamsakum, salatlah 5 waktu kalian, jaga salat 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan Ramadan kalian. Itu bagian dari rukun Islam ya. Salat setelah iman itu ya salat kepada Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 5 waktu. 5 waktu itu yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Kalau dalam Al-Quran itu tidak menjelaskan yang lima ini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Itu secara umum di Quran itu umum. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam surat An-Nisa, salatlah, sesungguhnya salat itu sudah ada waktu-waktunya yang diwajibkan kepada orang muslim. Seperti itu. Dalam Quran itu masih sangat global sekali. Salatlah siang dan malam, mulai dari pagi sampai sore sampai malam, itu umum. Tapi kalau dalam hadis itu kan sudah mulai terperinci. Yang am dalam Al-Quran itu mulai dijelaskan secara spesifik di dalam hadis. Seperti dalam hadis ini. Khamsakum, berarti kan ada 5. Baru dijelaskan secara lebih terperinci. Yang asalnya dalam Al-Quran, aqimus salata lidzikri. Yang asalnya dalam Al-Quran, sallu. Yang asalnya aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Sejak mulai dari pagi hingga malam itu umum. Maka dalam hadis ini dijelaskan, sallu khamsakum. Dan maka tunaikanlah salat yang 5 waktu. Sumu syahrakum. Demikian juga berpuasalah kalian di syahrakum, yaitu di bulan Ramadan kalian. Ini jelas dari Pak Moderator Ustaz Uki tadi disampaikan syahrakum. Syahrakum itu adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad. Hadisnya. Sumu syahrakum. Dan puasailah bulan Ramadan kalian. Itu jelas. Kenapa? Karena memang diperuntukkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah, walaupun bukan hadis, Rajab syahri, wa Ramadan wa Sya'ban Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kalau Rajab, karena itu adalah bulan-bulannya Allah, bulan-bulan haram, di antara bulan yang memang dimuliakan Allah dan terpencil dari yang lain. Di antara bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4. Yang sendirian itu adalah bulan Rajab. Yang lain adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bersamaan. Kalau bulan Ramadan itu sudah pasti. Itu adalah Sayyidus Syuhur. Tapi di bawah bulan Ramadan itu ada 4 bulan yang dilarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk terutama perang. Itu enggak boleh. Jadi berperang di bulan Rajab itu tidak diperbolehkan. Itu di masa sahabat, di masa Rasulullah itu tidak boleh. Karena itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berperang di bulan Dzulqa'dah itu tidak boleh. Itu sepakat semuanya. Jadi kalau mau berperang Rasulullah di luar itu. Kalau mau berjuang membela agama Islam. Tapi kalau diserang itu membela diperbolehkan di bulan apapun. Tapi kalau umat Islam mau berjuang, mau menegakkan kebenaran, misalkan tidak boleh berperang di bulan yang 4 itu, termasuk Rajab. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu bulan 4. Karena itu Rajab syahrullah. Kalau bulan Sya'ban, kenapa dikatakan bulannya Nabi? Karena kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu karena di bulan itulah diturunkan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perintah salawat itu diturunkan di bulan
Sya'ban. Karena itu Sya'ban adalah syahri. Bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di akhir bulan Sya'ban Allah turunkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka jadilah bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya itu adalah ada Lailatul Qadar yang diperuntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka dikatakanlah syahru ummati. Itulah dalam banyak hal umat Nabi Muhammad itu adalah umurnya pendek tapi pahalanya gede. Umurnya pendek tapi berkah begitu. Ketimbang umat-umat sebelumnya. Walaupun ribuan tahun, 500 tahun ibadah, 1000 bulan berjihad fi sabilillah, itu tetap kualitasnya masih berada di bawah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu umat Nabi Muhammad diberi keberkahan amal, diberi keberkahan umur. Itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Musa sampai heran, ini umat akhir zaman tapi yang masuk ke surga duluan. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek tapi amalnya gede. An Abi Umamah ini ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjil wada, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, sallu khamsakum, pelihara bersolat-solatlah di waktu yang 5 waktu. 5 waktu itu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Walaupun sama-sama solat, tapi kualitasnya beda. Itu berbeda. Yang paling utama dalam seminggu itu adalah solat subuh di hari Jumat. Itu paling utamanya solat dalam seminggu itu. Solat yang paling utama adalah solat subuh di hari Jumat. Pagi subuh itu paling bagus kualitasnya. Baru solat isya. Setelah itu solat asar, maghrib, dan zuhur. Jadi dari yang 5 itu ada level-levelnya. Karena itu termasuk solat yang paling malas dikerjakan orang munafik itu adalah solat subuh dan solat isya. Kalau solat isya sudah tanggung, habis maghrib keluyuran semuanya, udah ada di mall, lupa. Itu kebanyakan seperti itu, aktivitas seperti itu. Baru setelah solat isya itu solat asar. Karena waktu banyak ini juga, waktu senggang, jalan-jalan, banyak orang yang lupa. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu salat asar juga banyak dilupakan. Baru salat maghrib, baru salat zuhur. Itu yang kualitas dari salat yang 5 waktu. Dan demikian juga di antara bulan itu yang paling bagus adalah bulan Ramadan. Sumu syahrakum ay syahrul ramadanikum. Maka puasalah di sebulan di bulan Ramadan. Wa addu zakat amwalikum, tunaikan zakat mal kalian. Ini zakat harus diperhatikan. Yang keempat, perintah Rasulullah di Hajjil Wada, wa ati'u umaraikum, dan taatilah pemerintahan kalian. Ini pemerintahan kalian ditaati juga. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Tapi ulama menegaskan ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Tapi wa ati'u tidak ada, wa ati'u ulul amri minkum. Itu berarti punya makna, kata para mufassir, bahwa kalau
perintah dari umara, dari pimpinan itu sesuai dengan syariat, dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka taati. Itu artinya ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Tidak ada wa ati'ur rasul wa ati'u ulul amri minkum. Itu beri tanda bahawa taatnya kita kepada yang lain selain Allah dan Rasulnya, termasuk orang tua, termasuk guru, itu adalah harus disesuaikan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai, misalkan melanggar syarak, itu tidak wajib ditaati. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban bagi seorang makhluk untuk mematuhi suatu perintah jika melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban bagi manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wa ati'u umaraikum, dan patuhilah perintah-perintah pemerintahan kalian. Kita disuruh disuruh upacara, disuruh nasionalisme, itu bagus. Tapi misalkan kita disuruh untuk maksiat kepada Allah, itu tidak, minimal kita tidak mentaatinya. Wa ati'u umaraikum. Jadi ada 4 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, secara umum ittaqullah, sallu khamsakum, sumu syahrakum, wa addu zakata amwalikum, wa ati'u umaraikum. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu kalian laksanakan, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan memasuki surga Tuhan kalian. Jadi akhirnya jika taat kepada ulil amri juga bisa memasukkan ke surga juga. Kita taat kepada pemerintah, kita jalankan perintah-perintah, kewajiban undang-undang misalkan yang telah diundang-undangkan, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu dapat pahala kalau kita laksanakan. Jadi setelah di antara takwa kepada Allah itu, inti dari hadis ini adalah melaksanakan rukun-rukun Islam. Rukun Islam adalah solat, puasa, zakat, haji, dan taat juga kepada pemerintah. Itu di antara ajaran Islam. Kita juga dianjurkan untuk taat kepada pemerintahan yang ada. Maka kalau itu dilaksanakan, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan memasuki surga Tuhan kalian. Hadis ini adalah riwayat Tirmidzi, diriwayatkan dari Sunan, dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi, fi akhir kitab, di akhir dari kitab As-Salah, bab salah. Ini dalam hadis Imam Tirmidzi. Babnya dalam Sunan At-Tirmidzi adalah bab As-Salah. Wa qala hadithun hasanun sahih. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Derajat hadisnya di bawah Bukhari dan Muslim, ya. Kalau Bukhari Muslim kan memang muttafaqun alaih, adalah hadis sahih. Ada di bawahnya adalah hadis hasan. Hadis hasan itu yang kebanyakan diriwayatkan dari para imam sunan seperti At-Tirmidzi, Baihaqi, demikian juga Imam Ahmad, yang 4, yang lain-lain itu adalah kebanyakan adalah hadis yang di bawah derajat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis hasan. Ada hadis hasan sahih, tapi kualitas hasannya adalah sudah mendekati hadis sahih. Di atas sahih itu ada muttafaqun alaih.
Di atas muttafaqun alaih itu adalah namanya mutawatir. Kalau di bawah hasan itu adalah dhaif. Di bawah dhaif itu adalah maudhu. Seperti itu derajat hadis itu sangat banyak sekali. Dalam hadis ini adalah hadis hasan sahih. Maka syarhul hadis itu dalam bab takwa itu adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, itu kerjakan aja. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Itu namanya, itu adalah samaratut taqwa. Kalau takwa itu ibarat pohon, ada akarnya. Akarnya adalah keimanan, dan keimanan yang mantap dan niat yang mantap, maka pohonnya adalah amaliyah itu sendiri. Amaliyah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Sunnah itu membuat cabang-cabangnya. Kalau itu sudah dilaksanakan, maka akan berbuah. Sebelumnya harus disemai dulu, harus dipupuk. Seperti itu pepohonan, supaya buahnya rindang, supaya buahnya bagus, supaya kualitas buahnya itu adalah kualitas yang bagus, maka harus disemai, dipupuk. Itu kaitan dengan kita di bulan ini, bahwa kata ulama, Rajab syahru az-zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Menanam. Yang ditanam itu apa? Itu adalah mulai semuanya. Semua amaliyah kita di bulan Rajab itu mulai mulai awal bulan Rajab itu mulai dilaksanakan, mulai ditingkatkan. Bahkan kalau salafus soleh itu dari 6 bulan sebelumnya. Dari Muharram, Safar, apa itu? Setelah Safar itu Maulidnya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi kalau ulama salaf itu bulan Maulid itu sudah siap-siap untuk persiapan bulan Ramadan. Kalau yang pertengahan ya seperti itu. Yang standar misalkan mulai bulan Rajab itu sudah mulai. Jadi masuk bulan Rajab itu bagian dari bulan haram. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menciptakan bulan dalam setahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan itu adalah, yang pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejak dari masuk bulan Rajab kita sudah diajari, pertama sudah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena itu dari awal bulan Rajab itu mulai yang awal waktunya khamsakum sallu khamsakum, misalkan kualitasnya masih cuma 2, subuh dan maghrib doang berjamaahnya. Mulai di bulan Rajab itu mulai. Usahakan tambah 1 lagi. Kalau berat tambah solat zuhur, asar, misalkan kalau sudah di rumah, mulai dari pulang kerja itu. Kalau misalkan kerja di kantor itu mulai istiqomah dengan solat jamaah. Jangan sampai solat sendiri di bulan Rajab itu mulai. Itu memelihara kualitasnya ditingkatkan di bulan Rajab. Karena itu bulan untuk kita sedang menanam pepohonan takwa. Pepohonan takwa itu mulai bulan Rajab mulai ditanam. Semuanya, semua amaliyah kita. Sedekahnya mulai. Yang sedekahnya asalnya 2.000 tingkatkan menjadi 5.000 atau 3.000. Seperti itu. Yang asalnya tilawah Qur'annya baru sebulan sekali,
tingkatkan di bulan Rajab minimal seminggu sekali. Terus ditingkatkan, hari demi hari itu ditingkatkan. Yang asalnya tilawahnya hanya seminggu sekali, tingkatkan menjadi tiap hari di bulan Rajab. Yang asalnya biasanya maghrib, tingkatkan lagi setelah subuh ada tilawah lagi. Yang baca salawatnya biasanya sebulan sekali atau seminggu sekali, usahakan baca salawatnya ditambah lebih banyak lagi. Yang biasanya setelah solat langsung kabur, Allahumma lantas jalan, Allahumma antas salam lantas jalan itu kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung kabur. Itu langsung ini, mulai bulan Rajab duduk sebentar, istighfar, subhanallah jangan sampai lepas. Karena itu adalah kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilani fil mizan. Itu subhanallah walhamdulillah yang kita biasa baca tiap habis solat, itu mudah, cuma 33. Tapi subhanallah ketika nanti di padang mahsyar sudah ditimbang, itu yang menjadi berat. Thaqilani fil mizan, kalimatani khafifatani, 2 kalimat yang sangat mudah diucapkan, ringan diucapkan. Tapi thaqilani fil mizan itu adalah membuat timbangan kita di akhirat menjadi berat. Thaqilani fil mizan, itu tingkatkan. Itu di bulan Rajab mulai. Yang biasanya kita tidak pernah puasa, maka di bulan Rajab kan mulai itu dilatih untuk berpuasa. Di bulan Rajab itu mulai berpuasa, mulai latihan, dicicil, mulai pemanasan. Karena nanti kalau langsung olahraga langsung tidak pemanasan dulu, khawatirnya kram, khawatirnya terjadi sakit lutut, sakit apa, itu kan harus pemanasan dulu. Walaupun main pingpong misalnya, kan pemanasan dulu tuh. Sebelum nyemis, ini dikit lari-lari itu. Jangan langsung nyemis, nanti bisa keselio juga ya. Jadi dilenturkan dulu urat-uratnya seperti itu juga puasa. Jadi 2 bulan itu mulai dilatih. Kalau pepohonan itu mulai ditanam, bibitnya pilih yang unggul, seperti itu. Yang majlis taklim, menghadiri majlis taklim, kadang setahun sekali mulai. Artinya ketika masuk bulan Rajab ni adalah mulai fokus untuk meningkatkan ibadah kita. Kita sebelumnya hanya baca Quran, tidak memahami isi-isinya, mulai afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah kalian mau bertadabbur tentang Al-Quran? Mulai. Minimal Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah, jangan sampai kita tidak tahu maknanya. Kita sholat jungkir balik puluhan tahun, enggak ngerti apa yang dibaca. Itu kan sama dengan burung beo. Burung beo itu ada yang paket, ada yang paket, itu sudah ini. Tapi kan enggak tahu tuh apa yang dibawa, paket apa, bilang aja paket. Di rumah siapa ya? Kayaknya lagi baca tahlilan itu, paket itu. Kirain apa, ternyata burung beo. Ada yang burung beo assalamualaikum juga, assalamualaikum. Seperti itu. Jadi harus bedakan kita dengan burung beo itu. Mulai dari bismillah itu sudah mantap kualitasnya. Jadi sejak Allahu Akbar itu seperti itu. Artinya kualitas apa yang kita baca, kualitas dari gerakan kita itu mulai dirasakan ketika mulai masuk bulan Rajab, masuk bulan latihan lagi. Bismillahirrahmanirrahim itu apa artinya ya? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sebelum solat, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, saya mau solat, ya, lepaskan setan dari ini, dari ibadah saya, jauhkan setan. Itu kan seperti itu. Hingga kita benar menjadi orang yang dimurnikan
Dari mukhlisin menjadi mukhlasin. Innahu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Seperti itu. Kalau kita yang asalnya mukhlisin itu seperti kita. Kita terus berusaha untuk ikhlas. Tidak mungkin amal kita langsung ikhlas. Pasti ada riaknya, pasti ada sum'ahnya, pasti ada pingin dipuji, pingin ini. Itu ada pasti. Itu manusiawi. Tapi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang berusaha untuk ikhlas, datang ke masjid, nanti Allah akan memberi anugerah terbesar, yaitu menjadi orang yang mukhlasin. Sudah diikhlaskan oleh Allah, itu sudah murni. Jadi kalau kita sendiri ingin ikhlas, tidak mungkin. Nanti Allah yang akan memberi keikhlasan itu sedikit demi sedikit. Pasti sedikit demi sedikit hingga menjadi orang yang benar-benar mukhlasin. Itulah yang diselamatkan nanti dari godaan syaitan, lepas. Jadi dari sebelum kita ibadah, kita mau iktikaf, itu mulai niat yang bagus, mulai ketika ta'lim itu mulai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mulai di bulan Rajab itu mulai diinikan semua. Pertama yang harus dilatih itu adalah hati. Karena ibadah hati itu yang menentukan. At-taqwa hahuna. Seperti di doa sebelumnya itu adalah Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu yang perlu pertama diperbaiki, itu adalah hati kita. Hati kita itu ibadah batiniyah itu penting sekali. Jadi mulai bulan Rajab itu semuanya dibersihkan, terutama dari dalam. Kalau waktu Rasulullah di Isra Mi'raj dibedah kan? Isra Mi'raj Rasulullah sebelum naik dibedah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu 2 kali dibedah. Pertama waktu kecil, yang kedua sebelum melaksanakan Isra Mi'raj. Itu dibedah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Diambil hatinya, dicuci dengan Zam-Zam. Itu kan peristiwa Mi'rajnya seperti itu. Itu supaya apa? Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersih. Tapi operasinya tidak keluar darah. Memang spesialis di antara mukjizatnya seperti itu. Pembedahan Rasulullah itu berbeda dengan dokter-dokter yang seperti biasa. Tapi kalau waktu malaikat membedahnya itu tidak keluar darah seperti kita dibedah di rumah sakit, di ruang ICU atau apa itu, di ruang operasi. Kalau Rasulullah dibedah tapi tidak keluar darah mengalir sampai dibius dulu. Rasulullah tidak seperti itu. Itu di antara mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum perjalanan, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bedah dulu, operasi dulu diri kita sendiri. Operasinya dengan apa? Dengan niat yang baik. Tanamkan niat yang baik, itu bagian dari diri kita, jiwa kita dibersihkan dan dijauhkan dari pengaruh syaitan. Karena itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu menghilangkan semuanya. Baru setelah itu kalau sudah bersih, mulai bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama proses pembersihan, dijauhkan dari syaitan, baru kita melakukan perjalanan. Perjalanan ini, perjalanan rihlatul ibadah, rihlatul nafsi. Itu dari ibadah kita jadi kualitasnya jadi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 7 ayat itu benar-benar dihayati, maknanya ditafakuri, ditadabburi hingga menjiwa dalam diri kita, diulang-ulang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah, dengan menyebut asmamu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan seperti itu ibadah kita. Ya Allah, dengan rahmatmu saya bisa solat, dengan rahmatmu saya bisa senang ke masjid, dengan rahmatmu saya menjadi orang Islam,
dengan rahmat-Mu saya menjadi orang yang bisa menjaga solat 5 waktu. Seperti itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai hamba ya Allah, alhamdulillah saya haturkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sudah bisa mengikuti perintah-Mu, memenuhi panggilan-Mu, saya bisa solat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menguasai semuanya itu dihayati waktu solat. Maliki yaumiddin, ya Allah, saya tidak hanya hidup di dunia, nanti akan pulang ke akhirat. Di akhirat Engkaulah adalah raja yang sebenar-benarnya raja. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kalau di dunia banyak raja-raja, banyak presiden-presiden, di akhirat nanti tidak ada lagi siapa-siapa. Semuanya adalah hamba yang siap diaudit. Dan hanya Allah yang menjadi raja saat itu, yang menjadi penentu, yang menjadi hakim, yang membalas seadil-adilnya. Anta ahkamul hakimin. Itu di akhirat nanti. Anta ahkamul hakimin. Itu di akhirat. Malik yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Kalau yang hewan selesai, di ini sudah selesai, mati sudah mati. Tapi manusia, ya laitani kuntu turaba, kata akhir surat ini. Ketika akhir nanti, kalau manusia dihisab mulai sejak baligh, itu diaudit dalam buku digital yang super canggih ya. Kitabum barqum, baik apakah illiyin atau sijjin. Kita milihnya yang illiyin. Illiyin itu adalah kitab yang untuk orang-orang yang baik. Tapi untuk orang-orang yang tidak baik itu namanya sijjin. Jadi sejak itu kita harus ini Malik yaumiddin, bermohon kepada Allah agar kita termasuk orang yang bukunya adalah buku illiyin, buku rapotnya adalah buku rapot yang bagus. Tapi kalau buku rapotnya merah semua, itu adalah sijjin. Malik yaumiddin. Sejak dari Malik yaumiddin itu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, murnikan. Itu adalah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Ikhlas. Kita beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak ada orang lain yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang lain yang membantu, itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum selesai ya. Alhamdulillah, semoga kajian kita di bulan Rajab ini menambah kita untuk mulai pemanasan untuk di bulan Ramadan. Semuanya mulai dibaguskan nih. Sudah diaktifkan, mulai kebersihan masjid, mulai tempat ibadahnya dirapikan, yang bocor mulai dirapikan, yang mic-nya mulai sering mati-mati, mulai diperbaiki kalau perlu beli lagi, termasuk lampu-lampunya, termasuk catnya yang sudah ini dirapikan. Itu adalah persiapan kita untuk panen pahala. Di nanti bulan Sya'bannya mulai diinikan lagi, mulai ditingkatkan, disemai. Jadi puasanya, solatnya sabda Rasulullah pelihara. Solatnya diperhatikan, puasanya mulai dipraktekkan. Demikian juga wirid-wiridnya ditingkatkan, tilawah Qur'annya ditingkatkan mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban dimatangkan, bulan Ramadan bukan dari awal lagi, tapi sudah terbiasa dan akan lebih semangat lagi. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dipanjangkan umur dan sehat wal afiat. Sebagaimana Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Di bulan Rajab ini kita dipanjangkan umurnya, karena biasanya masa-masa krusial
ketika bulan Sya'ban tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita pertemukan dengan bulan Ramadan. Demikian juga rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita dijauhkan dari musibah. Demikian juga kita diberikan kesehatan yang sempurna. Demikian juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang suka ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, majlis ta'lim, demikian juga tilawah Quran, demikian juga solat tahajud mulai dilatih. Demikian juga Allah semoga mudahkan kita semuanya untuk memelihara sunnah-sunnahnya, bukan hanya solat 5 waktu, bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah kita juga laksanakan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang iman yang mantap, yang menjadi orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Amin. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتوسعنا وتمجيدنا واعتكافنا وتحميدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في عمرنا، بارك لنا في كسبنا، اللهم بارك لنا في حياتنا، بارك لنا في ذريتنا، بارك لنا في أصدقائنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك، اللهم افتح لنا أبواب هدايتك. اللهم ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا علما نافعا لدنيا وعملا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدير والسوء والعصيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. Kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah taklim subuh kita pada pagi hari ini, dan saya atas nama pembawa acara mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.